Selamat datang di Lon TV dan selamat bergabung untuk mendengarkan afirmasi positif. Semoga dengan adanya video ini masuk di peranda Anda bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua, sahabat Lon TV. Pada pembahasan kali ini, karma adalah kehendak. Jika kita ingin memahami karma dan kelahiran kembali dengan benar, kita harus melihat kedua hal ini dari sudut pandang bukan diri. Keduanya menyatakan bukan diri dengan cukup jelas. Namun kebanyakan orang kebiasaan tidak menggubrisnya sama sekali dan malah membicarakan tentang karma. Saya serta kelahiran kembali saya, khususnya kelahiran kembali saya tidak masuk akal. Apakah kelahiran kembali yang mereka maksud tersebut adalah kelahiran kembali yang terlahir atau yang akan datang? Apakah kita berpikir bahwa kelahiran kembali tersebut akan menjadi saya lagi? Akan tetapi, dalam bahasa sehari-hari, kita memiliki sedikit pilihan. Namun, sebenarnya, kosakata lisan ini berkembang dari proses berpikir kita sendiri. Orang-orang yang sering bertanya, apakah yang dimaksud kelahiran kembali itu? Jika itu bukan saya, karma sebagai akibat yang tersisa di dalam kesadaran kelahiran kembali. Dilahirkan kembali, namun tentu saja tidak terlihat atau bertindak seperti karma yang kita ketahui. Tidak memiliki nama yang sama, mungkin tidak memiliki bentuk atau jenis kelamin yang sama, bahkan mungkin bukan manusia. Kelahiran kembali tidak memiliki kaitan dengan yang lainnya kecuali karma. Oleh karena itu, kita dapat melihat dengan cukup jelas bahwa makhluk yang terlahir kembali hanya berhubungan dengan kehidupan sebelumnya melalui karma di dalam kesadaran kelahiran kembali. Kita dapat melihat dengan jelas karma bersifat informasional tanpa identitas. Ketika kita berbicara tentang karma, karma tersebut sebenarnya merupakan sebuah proses. Yang karma bukanlah kejahatan dengan hukuman, meskipun mungkin tampak seperti itu. Dan ini merupakan salah satu pandangan yang paling umum. Banyak pandangan kita yang telah mengakar begitu mendarah, sehingga menjadi sangat sulit untuk memahami sesuatu yang sangat berbeda. Sebenarnya, karma atau karma sekedar berarti perbuatan. Di India tempat Buddha, demikianlah karma dipahami untuk membuat orang-orang menyadari arti yang sebenarnya. Umat Buddha berkata, karma para biku, saya nyatanya adalah kehendak. Yang pertama, muncul di pikiran kita, kemudian menghasilkan ucapan dan perbuatan. Ini adalah penafsiran baru yang diberikan Buddha tentang hukum karma. Karma, istilah tersebut banyak disalahpahami dan diartikan sebagai takdir yang telah ditemukan. Ada beberapa guna pada zaman Buddha yang mengajarkan seperti itu. Dikecam Buddha sebagai pandangan salah yang menyeretkan dan cenderung memiliki akibat-akibat yang tidak baik atau tidak baik. Pandangan tentang takdir yang telah ditentukan ini sama merajalela di zaman Buddha dan di zaman sekarang. Hal itu sering disuarakan seperti ini. Tidak ada yang dapat saya lakukan tentang hal itu. Itu adalah karma saya. Ini adalah ketololan terbesar yang dianut seseorang karena menetapkan tanggung jawab dari kehendak-kehendaknya sendiri pada sejumlah orang yang tidak jelas di masa lampau, bahkan tidak dikenalnya. Dengan kata-kata ini, dia tidak bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, yang merupakan suatu kegagalan yang sangat umum, yang sulit untuk mencari yang bertanggung jawab dibandingkan mencari mereka yang tidak ada. Kebanyakan orang tidak mau bertanggung jawab
atas dirinya mereka sendiri, selama mereka masih bisa bertahan hidup. Dari kesulitan tersebut, timbul gagasan tentang takdir yang telah ditentukan. Apa yang bisa saya lakukan? Itu bukan salah saya, itu karma saya. Hal tersebut menghapus semua kemungkinan untuk praktek dhamma atau ajaran. Buddha berkata, jika seperti itu, maka kehidupan suci tidaklah memungkinkan, pun juga tidak dapat mungkin menjadi tercerahkan. Ini adalah pandangan salah pertama yang harus dengan cepat dihilangkan dari proses berpikir seseorang jika dia ingin melakukan praktek disiplin spiritual. Karma adalah kehendak, dan kehendak adalah saat ini, yang berarti karma sedang dibuat sekarang, dan setiap saat kita terjaga. Akan tetapi, ketika dua orang membuat karma yang sama, mereka tidak mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah poin lain yang ditekankan oleh Buddha. Oleh karena karma bersifat impersonal, maka karma semata-mata berhubungan dengan aliran atau peristiwa-peristiwa yang menciptakan hasil-hasil dengan sendirinya. Ini adalah persoalan sebab dan akibat. Itu saja. Dan ajaran Buddha terkadang disebut sebagai ajaran sebab dan akibat. Terkadang kita melihat orang yang sangat baik. Mereka tidak akan menyakiti seekor lalat, namun banyak kemalangan menimpa mereka. Atau orang lain yang sulit dan tidak ramah, namun segala sesuatu tampak selalu lancar untuk mereka. Bagaimana mungkin? Hal ini tergantung sepenuhnya pada timbunan karma baik atau karma buruk mereka yang telah akibat pada rangkaian pikiran mereka. Buddha memberikan perumpamaan sebagai berikut. Jika seseorang merenung 1 sendok teh garam ke dalam secangkir air itu menjadi tidak bisa diminum. Jika seseorang menuang 1 sendok teh garam di sungai, tidak ada perbedaan sedikit pun pada sungai. Airnya akan tetap sama. Jika seseorang berbuat karma buruk dan hanya memiliki secangkir karma baik, hasilnya akan membawa petaka. Jika seseorang memiliki sungai yang penuh dengan karma baik untuk menyokongnya, akibat-akibat karma buruknya akan terabaikan. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bisa membandingkan hasil-hasil karma yang diterima seseorang karena tidak bisa mengetahui sejarah masa lampau mereka. Rangkaian pikiran yang tersisa yang kita bawa bersama tentu memiliki pengaruh pada kehidupan ini, terutama pada di mana kita dilahirkan, dalam keadaan apapun, dan di tengah keluarga yang seperti apa. Buddha memberikan sebuah simple untuk itu. Jika ada sekawan sapi yang terkunci di gudang, dan pintu gudang terbuka, sapi paling kuat akan keluar terlebih dahulu. Jika tidak ada yang paling kuat, maka yang bisa menjadi pemimpin akan keluar terlebih dahulu. Jika tidak ada yang seperti itu, maka yang paling penting dekat dengan pintunya yang akan keluar terlebih dahulu. Jika tidak ada yang seperti itu, mereka semua akan mencoba keluar dari saat yang bersamaan. Ini menggambarkan momen-momen pikiran saat kematian. Oleh karena itu, kematian dengan semua orang, tak peduli berapapun usianya, adalah terambil untuk mempersiapkan diri menyambut dari sekarang. Momen yang terpikir terakhir pada saat kematian adalah mendorong kesadaran kelahiran kembali ke tujuan berikutnya. Kita dapat membandingkan dengan tidur di malam hari, dan momen yang terpikir terakhir adalah kita akan bangun pukul 4 pagi. Kebanyakan orang dapat mudah melakukan momen yang terpikir terakhir menjadi pemikiran pertama ketika bangun. Sama persis pada saat meninggal. Hanya saja tubuh yang bangun adalah tubuh yang baru dan terlihat berbeda sekarang.
sangat mungkin untuk menjadi manusia lagi, kecuali bila seseorang telah memperlakukan terlalu buruk untuk kelahiran kembali sebagai manusia. Meskipun orang-orang sering mengharapkan kelahiran kembali di alam menggambarkan momen-momen pikiran saat kematian. Oleh karena itu, kematian dengan semua orang tak peduli berapapun usianya adalah terambil untuk mempersiapkan diri menyambut dari sekarang. Momen yang terpikir terakhir pada saat kematian adalah mendorong kesadaran kelahiran kembali ke tujuan berikutnya. Kita dapat membandingkan dengan tidur di malam hari, dan momen yang terpikir terakhir adalah kita akan bangun pukul 4 pagi. Kebanyakan orang dapat mudah melakukan momen yang terpikir terakhir menjadi pemikiran pertama ketika bangun. Sama persis pada saat meninggal. Hanya saja tubuh yang bangun adalah tubuh yang baru dan terlihat berbeda sekarang. Sangat mungkin untuk menjadi manusia lagi, kecuali bila seseorang telah memperlakukan terlalu buruk untuk kelahiran kembali sebagai manusia. Meskipun orang-orang sering mengharapkan kelahiran kembali di alam dewa, kebanyakan orang mungkin kembali menjadi seorang manusia. Momen terpikir terakhir adalah yang berhubung dengan pengalaman yang paling kuat selama hidupnya. Sebagai contoh, jika seseorang membunuh orang, itu akan menjadi ingatan yang sangat kuat dan bisa menjadi momen yang berpikir terakhir. Jika seseorang membangun sebuah wihara, itu mungkin akan menjadi bentuk pemikiran yang sangat kuat. Atau jika seseorang selalu menjaga perilaku moral seutuhnya, itu mungkin akan menjadi momen yang terakhir. Apapun yang terkuat dalam pikiran seseorang, itulah yang kemungkinan besar akan muncul. Jika tidak, maka pikiran yang biasa dipikirkan mengambil alih. Jika seseorang biasanya tidak puas atau marah, maka itu yang akan ada di dalam pikirannya. Seseorang telah memiliki banyak cinta kasih, ulas asih, dan sikap ringan tangan, maka pemikiran-pemikiran itu yang akan selalu muncul. Jika tidak ada pikiran tertentu yang bisa dipikir, maka yang paling dekat dengan pintu indera pada saat kematiannya yang akan diutamakan. Indera terakhir yang aktif adalah pendengaran. Oleh karenanya, sangat umum di sebagian besar agama, sejumlah kata-kata atau doa dialunkan oleh para biku atau pendeta yang mungkin dapat membantu seseorang agar memiliki pemikiran yang baik sebagai pemikiran terakhirnya. Jika bentuk-bentuknya mental yang terakhir tersebut baik, kelahiran kembali seseorang akan baik. Ini tidak berarti bahwa sia-sia akibat karma lainnya menghilang. Ini hanya seperti dorongan yang muncul pada saat kematian mengambil suatu arah tertentu. Itulah sebabnya momen-momen yang terpikir terakhir sangat penting. Jika seseorang telah menjadi orang yang sangat murah hati, itu dapat memikirkan terakhirnya. Oleh karena itu, dianggap amat sangat bermanfaat untuk mengingatkan seseorang yang tengah sekarat akan semua hal baik yang telah mereka lakukan di dalam kehidupannya. Seperti kemurahan hati, mereka membesarkan anak-anaknya dengan baik. Kebaikan mereka, karena para makhluk duniawi biasa cenderung memiliki penyesalan dan menyalahkan dirinya, meskipun di barat banyak yang tidak mempercayai kelahiran kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, telah diakui bahwa kematian adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan. Setiap orang memberikan banyak perhatian pada bayi yang lahir, karena bayi itu akan berada di dunia untuk waktu yang lama, serta akan menjadi anggota penting dari satu keluarga. Namun hanya sedikit yang memberikan perhatian yang cukup pada momen kematian, karena bagaimanapun orang itu pergi atau tamat, berakhir. Akan tetapi sekarang telah dipahami bahwa ini bukan cara yang baik untuk memperlakukan manusia.
Dan di barat, ada banyak rumah sakit untuk mereka yang sakit parah dan sekarat. Di mana-mana perhatian besar diberikan pada keadaan-keadaan pikiran orang-orang ini untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut dan kecemasan. Namun, hampir tidak ada orang di sana yang mempercayai kelahiran kembali. Tapi, bahkan tanpa itu, kematian dianggap sangat penting. Faktor lain telah memasuki pengalaman kematian kita. Kita sekarang memiliki teknologi yang sangat cukup canggih, sehingga dalam beberapa kasus, orang-orang yang meninggal secara klinis dapat hidup kembali menggunakan metode baru yang tersedia di rumah sakit. Sejumlah orang yang dihidupkan kembali tersebut berbicara dengan dokter mereka tentang pengalaman kematian mereka. Beberapa dokter, khususnya Dr. Modi, menulis tentang fenomena ini. Sebuah ciri yang luar biasa dari cerita-cerita mereka adalah fakta bahwa hampir identiknya aspek-aspek yang penting di dalam cerita-cerita tersebut. Ini memberikan kita petunjuk lain tentang bukan diri atau anatta. Semua orang ini tanpa kecuali amat sangat menyukai kematian mereka dan enggan untuk kembali. Ada orang yang bangun dan sangat marah pada dokter karena dokter tersebut berperan dan membangunkan kembali rangkaiannya kehidupannya. Dalam 5 ingatan sehari-hari, Buddha meminta kita untuk mengingat bahwa kita wajar mengalami kematian. Di lain waktu, beliau berbicara tentang fakta bahwa momen yang berpikir terakhir amat sangat penting dan karenanya adalah esensial untuk membenahi pemikiran-pemikiran seseorang sekarang juga. Sudah terlambat jika kita baru melakukan dan ranjang kematian. Aspek-aspek yang bajik dari pemikiran-pemikiran kita selalu berhubung dengan cinta kasih, welas asih, kemurahan hati, dan keseimbangan batin. Jika kita membangkitkan hal-hal tersebut di dalam pikiran kita sekarang sebagai sesuatu kebiasaan, cara berpikir, kita dapat membawanya bersama kita ke ranjang kematian. Pada saat itu, kita setidaknya tidak hanya dijamin kelahiran kembali yang baik, namun juga keharmonisan sepanjang waktu. Hal ini akan memungkinkan kita untuk dengan mudah praktikkan Dhamma. Jika kita terlahir di tengah keluarga yang sangat miskin, di mana tidak ada mendapatkan makanan yang cukup, maka akan sangat sulit untuk duduk bermeditasi, karena di tengah keluarga yang miskin, semua orang harus bekerja untuk bertahan hidup. Jika kita terlahir kembali di tengah masyarakat di mana meditasi tidak dikenal, maka akan sangat sulit untuk melanjutkan praktik kita. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk menunggu hingga usia tua dan meninggal. Kita perlu membenahi proses berpikir kita sekarang. Untuk itu, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk pikiran kita melalui perhatian dan atensi. Sebagai contoh adalah pada kehidupan Sang Buddha, kasus Anggulimala yang membunuh 999 orang namun menjadi seorang arahat karena dia datang untuk menjadi murid Buddha, di mana karma buruknya tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Akan tetapi Maha Moggallana yang telah menjadi arahat dibunuh oleh seorang perampok dan tulang-tulangnya dihancurkan karena masa lampunya. Kita tidak dapat membuat rekening kredit karma baik terhadap segala kemungkinan karena kita tidak memiliki kekuasaan atas orang yang akan diwarisi karma yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, dengan membuat karma baik saat ini, akan membawa hasil-hasil langsung, kebahagiaan dan kepuasan di dalam pikiran, dan kebiasaan sejumlahnya, kebahagiaan untuk orang lain. Jika seseorang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itulah sesekali penyebab kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Sebagai kata penutup, tugas kita di dalam hidup ini sebagai manusia
dengan indera-indera dan tubuh yang utuh, serta mampu mendengarkan ajaran yang sejati adalah melindungi pikiran kita dan mengalami sifat aslinya, yakni kemurnian, kekilauan, kelenturan, pikiran seperti itu dapat mencapai ke dalam dari ajaran yang benar, di mana kita menemukan bahwa tidak ada orang yang memiliki pemikiran. Terima kasih.